Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, hadirin Jumu'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi dan Rasul-Nya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta orang-orang yang selalu mengikuti jejaknya dengan baik hingga hari kiamat nanti. Hamba-hamba Allah, hadirin Jumu'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah terlalu banyak yang diberikan kepada kita, dan kita dituntut untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan cara menggunakan nikmat-nikmat itu di dalam ketaatan kepadanya, dan jangan sekali-kali menggunakan nikmat itu untuk berbuat maksiat kepadanya atau perantara menuju kepada kemaksiatan. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat kedua mata. Nikmat bisa melihat, sehingga dengannya kita bisa merasakan kebahagiaan, dengannya kita bisa menilai sesuatu, dan dengannya pula kita bisa menyatakan dan merasakan adanya kegelapan dan keterangan. Dengannya pula kita bisa mengetahui petunjuk. Oleh karena itu, manfaatkan dengan baik nikmat mata yang Allah berikan kepada kita. Hamba-hamba Allah, hadirin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua tahu juga bahwasanya syariat yang Allah syariatkan kepada kita, yang dengannya Allah utus seorang utusan, yang utusan ini mengajarkan segala sesuatu. Semua urusan yang ada di alam semesta ini telah beliau ajarkan kepada umatnya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, dari mulai bekerja sampai bekerja kembali, termasuk yang beliau ajarkan kepada kita diantaranya adalah adab dalam menggunakan mata.
Beliau ajarkan kepada kita cara yang sangat baik, cara yang akan membawa kepada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Mata memiliki perkara yang sangat penting. Mata juga akan ditanya oleh Allah SWT untuk apa kita pergunakan. Makanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita suatu bimbingan adab dalam menggunakan mata. Di antaranya yang baginda Rasulullah SAW sebutkan melalui jalan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan sahabat Abu Hurairah, semoga Allah SWT meridainya. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum, wa la tanduru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Yang artinya, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lihatlah kepada apa yang dia itu di bawah kamu dalam urusan-urusan dunia, dan janganlah kamu melihat kepada apa yang ada di atas kamu dalam urusan-urusan dunia. Maka sesungguhnya yang demikian itu sangat layak bagi kamu untuk kamu bisa mengagungkan nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu. Inilah adab yang sangat penting. Bagaimana kita menjalaninya dalam kehidupan ini. Karena selama kita hidup di dunia, kita akan senantiasa berinteraksi dengan orang lain. Yang pertama kali kita gunakan adalah kedua mata kita dalam memilih kawan, dalam menentukan lawan, kepada siapa kita belajar, kepada siapa kita akan mengambil ilmu, kitab apa yang akan kita lihat, dan seterusnya, yang itu tidak bisa lepas dari kedua mata kita. Bimbingan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita dalam perkara-perkara dunia untuk melihat kepada orang-orang yang ada di bawah kita dalam perkara-perkara dunia. Dan beliau melarang jangan kita melihat dalam perkara-perkara dunia orang-orang yang ada di atas kita. Disebutkan masih dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim, baginda Rasulullah SAW memberikan suatu anjuran dan saran. Kalau tadi dalam bentuk perintah dan larangan, sekarang beliau sabdakan dengan lafaz, "Idza nadara ahadukum ila man faddila alaihi fil mali wal khalqi falyandur ila man huwa asfala minhu." Yang artinya, jika salah seorang dari kamu melihat kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan, suatu kelebihan atasnya dari sisi harta dan dari sisi bentuk tubuh, maka lihatlah kepada yang di bawah kamu. Sama ilah sebab kenapa beliau memerintahkan agar kita melihat kepada sesuatu yang lebih rendah dalam urusan dunia daripada yang kita dapatkan. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Yang demikian itu lebih layak, lebih pantas bagi kamu agar supaya
kamu bisa menganggap besar nikmat Allah yang Allah berikan padamu. Sebaliknya, tatkala seseorang melihat kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain, yang kelebihan itu di atas dia, maka dia akan mengerdilkan, menganggap kecil nikmat yang Allah berikan padanya. Kenapa dia lebih tampan? Kenapa dia lebih perkasa? Kenapa dia lebih kaya? Kenapa dia lebih mulia dalam perkara dunia? Kalimat itu akan timbul, dan syaitan akan senantiasa membisikkan yang demikian agar seseorang itu kufrun nikmah, ingkar terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Maka baginda Rasulullah melarang, jangan dalam perkara dunia, dalam perkara harta, dalam perkara fisik, kamu melihat yang ada di atas kamu. Tetapi lihatlah yang ada di bawah kamu, supaya kamu bisa mengukur betapa besarnya nikmat Allah yang Allah berikan padamu. Ya, kamu bisa melihat dengan sempurna, sementara yang lainnya Allah bikin remang pandangannya. Bahkan lebih dari itu, Allah berikan padanya tidak bisa melihat sama sekali. Baru dari mata. Ya, kamu bisa berpikir dengan baik, kamu bisa bekerja dengan baik, mendapatkan rezeki, gaji yang cukup, bahkan bisa menabung walaupun sedikit, sementara yang lain bisa makan sehari 2 kali, sudah alhamdulillah. Dengan melihat yang demikian, kita akan amat sangat bersyukur kepada Allah. Jika dibalik, kenapa itu rumahnya tingkat? Kenapa itu rumahnya mewah? Mobilnya mobil mewah, terus setan akan menghembuskan dengan cara-cara yang dengannya akan dibawa oleh setan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Dimulai dari kufrun nikmah, tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan padanya. Apa sebabnya? Melihat kepada yang di atasnya dalam urusan dunia. Sampai pernah suatu kejadian, ya, gara-gara si fulan ini kumpulannya dengan orang-orang kaya terus, bicara dunia, kemewahan mobilnya, motornya, mobilnya, dan gajinya sekian dan sekian, jadi stres hamba Allah ini. Padahal dia rajin ngaji, sering taklim. Timbul pertanyaan-pertanyaan yang kita sebutkan tadi. Ya, si fulan bisa beli ini, bila itu. Ya, istrinya minta ini dikasih lebih, sementara dirinya, padahal yang kurang dari dia itu banyak sekali. Nah, hasilnya dia stres, bahkan setengah gila. Kita nasihati pun berat. Ya, ini baru di dunia, apalagi di kehidupan akhirat. Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menasihatkan kepada kita untuk melihat yang di bawah dalam urusan-urusan dunia dan juga dalam perkara-perkara fisik, perkara-perkara harta. Jangan melihat kepada yang di atas. Banyak bergaullah dengan orang-orang yang ekonominya di bawah kita. Jangan terlalu sering bergaul dengan orang-orang yang ekonominya di atas kita. Karena biasanya orang-orang yang ekonominya di atas kita yatabaha, berbangga-banggaan dengan dunia yang mereka dapatkan. Mau tidak mau akan berpengaruh hal tersebut dalam kehidupan kita. Ikuti petunjuk Rasulullah untuk senantiasa terus-meneruslah melihat kepada apa yang dibawa kita dalam perkara dunia dan juga dalam perkara fisik, dalam perkara harta. Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah membimbing kita dalam suatu bimbingan yang sangat bagus.
wala tamudanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Lihat, Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulnya. Yang larangan ini juga untuk umatnya juga. Yang artinya jangan sekali-kali kamu wahai utusanku, termasuk di dalamnya adalah umatnya, menunjukkan kedua pandangan mata kepada kesenangan-kesenangan dunia, kepada golongan-golongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka itu kenikmatan-kenikmatan dunia. Allah larang Rasulnya untuk melihat kepada perkara tersebut. Padahal kenikmatan dunia itu Allah nyatakan dalam kelanjutan ayat, linaftinahum fi, untuk kami itu menguji mereka. Fisik yang indah, wajah yang cantik dan wajah yang tampan, kemudian kekayaan yang melimpah ruah, itu sebenarnya adalah ujian, dan banyak yang gagal dalam perkara ini. Contohnya Qarun gagal ketika mendapatkan kenikmatan ini. Haman juga gagal dalam perkara ini. Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun, dan masih banyak lagi yang disebutkan di dalam Al-Quran, orang-orang yang gagal tatkala mendapatkan kenikmatan dunia. Fisik yang luar biasa gagahnya, wajahnya tampannya luar biasa, kekayaannya, kedudukannya, namun itu adalah fitnah. Justru mereka adalah orang-orang yang nantinya calon-calon penghuni jahanam. Dengan dunianya, dengan fisiknya yang hebat, justru menjadi fitnah yang dia nanti kekal di neraka. Tatkala kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemiskinan, itu lebih baik bagi kita. Bisa jadi tatkala kita dikasih kekayaan, fisik yang bagus, wajah yang tampan, cantik dan seterusnya, kita enggak sanggup untuk bersyukur kepada Allah. Yang itu akan menimbulkan fitnah, menimbulkan azab. Maka syukurilah yang Allah berikan kepada kita dalam perkara-perkara dunia, baik yang berkenaan dengan fisik maupun dengan harta, itu yang terbaik bagi kita. Jangan sampai tergiur oleh godaan syaitan dalam perkara dunia memandang ke atas. Sebaliknya, bimbingan para ulama dalam perkara akhirat, kita hendaknya melihat kepada yang di atas kita. Silakan kita bertanya, kenapa si fulan hafalan Qur'annya lebih banyak, saya kok cuma segini? Kenapa si fulan rajin ibadah, sementara saya kok cuma segini? Kenapa si fulan bisa mensedekahkan hartanya, belajar dengan baik, beribadah dengan sempurna, sementara saya penuh dengan kekurangan dan kekurangan? Maka dalam perkara ini falyatanafasil mutanafisun, hendaknya berlomba-lomba orang-orang yang memang mau berlomba dalam perkara ini. Fastabiqul khairat, dalam perkara dunia secukupnya saja. Dalam perkara akhirat silakan fastabiqul khairat. Dalam perkara akhirat hendaknya kita wasari'u ila maghfirati mir rabbikum, bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kamu. Adapun dalam perkara dunia kita akan meninggalkannya. Fisik kita juga akan meninggalkan kita. Namun amalan soleh kita, ilmu yang kita dapatkan dan kita amalkan, bahkan kita dakwahkan, itulah yang kekal abadi, membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidah. Kaum muslimin, hadirin Jumu'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami ingatkan, marilah kita saling meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Di antara perkara yang akan menguatkan keimanan dan ketakwaan kita adalah pandangan kita. Dengan siapa kita berkawan, dengan siapa kita berteman, itu juga perkara yang akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang kita telah sebutkan tadi memberikan bimbingan dan arahan. Dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Jami'us Shaghir, Rasulullah menyatakan aqillud dukhula alal agniya fa innahu akhra alla tazdaru ni'matallah, yang artinya aqillud dukhul, persedikitlah bergaul dengan orang-orang kaya. Ya. Fa innahu akhra, maka sesungguhnya dengan sedikit bergaul dengan orang-orang yang kaya itu lebih layak, lebih pantas bagi kamu untuk kamu bisa meninggikan, mengagungkan nikmat Allah yang Allah berikan padamu. Namun sebaliknya, tatkala kamu kumpulannya hanya dengan orang-orang kaya, kesana ke orang kaya, kesini ke orang kaya, setiap ada kesempatan yang dihubungi hanya orang-orang kaya, maka yang demikian itu kamu akan mengerdilkan, memperkecil rasa syukur terhadap nikmat Allah yang Allah berikan padamu. Bahkan baginda Rasulullah SAW menyatakan senang cinta kumpul dengan orang-orang miskin, dan juga beliau berdoa agar dikumpulkan dengan orang-orang miskin, karena yang demikian itu akan membuat dia atau seseorang tersebut bisa merasakan nikmat Allah yang demikian besar, baik pada fisiknya atau pada hartanya ataupun kenikmatan-kenikmatan yang lain yang berurusan dengan perkara-perkara dunia. Ingat, dunia yang Allah berikan adalah fitnah, baik itu berupa harta, kedudukan ataupun perkara wanita. Semuanya adalah ujian yang belum tentu orang itu sanggup untuk menjalani ujian tersebut. Dunia banyak membuat orang pusing. Dunia banyak membuat orang itu kurang keimanan dan ketakwaannya. Maka perbanyaklah bergaul dengan ulama, ahlul ilmi. Perbanyaklah duduk di majelis ilmu. Karena orang-orang yang berada di majelis ilmu, kalau dia tidak memberikan bimbingan secara langsung, kamu akan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang akan membawa kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama, para ahlul ilmi yang senantiasa mendahulukan qala Allah wa qala Rasul. Kalau kita bergaul dengan mereka,
Kalau kita berkumpul dengan mereka, kita akan mendapatkan manfaat yang sifatnya langsung, cepat, instan. Yaitu pertama ilmu. Ya. Yang kedua meningkatkan keimanan. Ya. Yang ketiga mengajak kita untuk mengamalkan ilmu dan meningkatkan keimanan. Itulah orang-orang yang tidak tergiur dengan kehidupan dunia. Yang rentetan ini tadi, al-ilmu, meningkatnya keimanan dengan mengamalkan ilmu tersebut, kesudahannya, faedah yang tertunda adalah dia akan mendapatkan al-jannah tanpa menghilangkan kenikmatan dunia. Sementara kerugian tatkala seseorang kumpulannya dengan orang-orang kaya yang mereka itu lalai akan kehidupan akhiratnya, kerugiannya di dunia akan dia dapatkan, tidak mensyukuri nikmat Allah, kemudian dia dibikin stres, kemudian dia dibikin lalai dengan berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam meningkatkan keimanan, tersibukkan oleh kehidupan dunia untuk mengejar target-target dunia yang belum tentu dia dapatkan karena Allah tidak mentakdirkan untuknya. Rezeki sudah Allah takdirkan. Allah sudah menentukan kita akan menjadi kaya atau menjadi miskin. Dua-duanya harus disyukuri. Namun anjuran bagi mata kita, lihatlah orang-orang yang ada di bawah kita, jangan melihat yang ada di atas kita dalam perkara harta, fisik atau perkara dunia. Karena kalau itu kita lihat, di dunia kita hancur, kemudian faedah yang menyusul juga akan hilang. Penyesalan yang tidak arti tatkala seseorang menjadikan teman dekatnya orang-orang yang lalai akan kehidupan akhirat. Sadarlah wahai hamba-hamba Allah, kita telah dibimbing oleh Al-Quran, kita telah dibimbing oleh As-Sunnah untuk melihat dalam perkara harta, dalam perkara fisik atau dunia, untuk melihat yang ada di bawah kita. Untuk perkara akhirat, ilmu, amalan soleh, keimanan, lihatlah yang ada di atas kita. Kemudian kita masuk dalam fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang yastami'unal qaula, orang-orang yang bisa mendengar perkataan dengan baik, kemudian mengambil yang terbaik untuk dirinya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Allahumma arhamna ya arhamar rahimin, ya tawwab tub alaina innaka antat tawwabur rahim, ya ghaffar ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rfa'anna al-waba wal bala, Allahumma rfa'anna al-waba wal bala, Allahumma rfa'anna corona, Allahumma rfa'anna corona, Allahumma arhamna arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimissalah.